Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam dunia ini kita ketemu banyak orang. Ada orang kita ketemu sangat berkesan di dalam hati. Ada orang kita bertemu, kita bilang kayaknya untuk yang terakhir kali. Ada orang yang kita baru kenal, kayaknya sudah kenal 10 tahun, 15 tahun. Ada orang yang sudah kenal lama dengan kita rasanya masih biasa-biasa aja. Di dalam dunia ini ada orang yang enak bagi kita. Ada orang yang kita bilang ini orang kayaknya agak susah untuk kita jaga hubungan dengan dia. Itulah hidup. Karena kita hidup di dalam kehidupan yang begitu banyak orang dengan banyak sekali pemikiran, pandangan, pendapat, dan adat istiadat yang berbeda, budaya yang berbeda, tingkat pendidikan berbeda, dan juga perspektif mengenai dunia berbeda. Ada orang-orang di dalam hidup ini yang kita bilang orang-orang yang sulit. Sulit kita pahami, sulit memahami kita. Pernahkah Bapak Ibu ketemu orang kayak begitu? Saya rasa semua kita pasti pernah. Kita itu bicara maksudnya A, heran yang diterima itu bisa B. Bisa terima C. Lah kita maksudnya baik-baik, sana jadi ribut, sana jadi marah. Ini kita bingung ketemu orang kayak begini. Bukankah begitu Bapak Ibu? Banyak cerita, banyak kisah mengenai orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi kadang-kadang justru menyulitkan. Kadang-kadang kita mau bicara itu hati-hati dan super hati-hati. Kenapa? Orangnya kayak gelas wine, mudah pecah. Iya, kalau gelas jamu dilempar gak pecah-pecah. Iya, kalau gelas wine, aduh kena sedikit pecah. Saya punya pengalaman ketika ada di Jerman. Dulu waktu masih muda, baru tamat SMA. Lalu Tuhan bawa saya juga pelayanan ke Jerman dengan seorang hamba Tuhan. Dan saya mengalami ketika saya pindah sebuah kota. Lalu kemudian di kota tersebut saya dijemput oleh seorang mahasiswa. Seorang pemuda, saya diinapkan di apartemennya yang sempit. Dan kemudian itu udah malam, saya sampai jam 7 makan malam sebentar lalu di apartemennya. Orang ini rupanya mungkin kesepian. Jadi saya diajak ngobrol. Ngobrolnya itu panjang. Saya dari kereta api 5 jam capek, kepinginnya itu mau tidur. Tapi ini sahabat baru ini ngajak ngobrol. Ya sambil duduk di meja kecil, dia di sana saya di sini. Minum teh, kemudian ngajak ngobrol gak selesai-selesai. Jam 9 ngajak ngobrol, jam 11 gak selesai. Saya udah ngantuk Bapak Ibu. Kemudian saya udah mulai lihat jam. Dari lihat jam sopan-sopan sampai lihat jamnya kurang sopan saudara. Ini dengan maksud memberi isyarat saya udah ngantuk, capek, saya ingin tidur. Dia paham ternyata bahwa saya ngantuk karena saya mulai dari angop itu, orang bilang itu angop yon itu dengan sopan sampai agak-agak kurang sopan ya kan. Kalau angop sopan itu kan ditelan. Iya, pernah nelen angop saudara? Apa rasanya? Sampai angop yang tidak sopan. Dan dia bilang kepada saya, Han ngantuk ya? Saya bilang iya saya ngantuk gitu. Tapi gak berhenti bicaranya, ngobrol terus saudara. Dan seluruh pembicaraan dia yang kuasai. Saya cuma oh gitu. Oh iya terus saja gitu. Sampai jam 3. Inilah orang yang menyulitkan saya. Dari tadi udah mau tidur jam 10 setengah 11 dibuat harus dengerin dia sampai jam 3. Bisa saudara bayangkan betapa capeknya saya. Tapi itulah hidup. Saya pernah di Amerika duduk ketemu jemaat saya bergereja di sebuah gereja Indonesia. Lalu ada tempat duduk yang panjang itu loh Bapak Ibu. Yang gak ada sandarannya, kayu aja begitu kan, kayak begini, 6 kursi jejer jadi satu. Dia duduk di sebelah saya, dia ngobrol dengan saya. Tapi kan pria ini heran, bicaranya maunya mepet saudara. Jadi saya bergeser lagi, dia geser. Saya geser lagi, dia geser lagi. Saya geser lagi, dia geser. Sampai saya di ujung. Dan dia pun bergeser sampai di ujung. Aduh.
Kadang-kadang ketemu orang kayak beginilah hidup ini, iya kan? Namanya orang-orang yang sulit dan menyulitkan kadang-kadang, iya kan? Kadang-kadang ketika saya ambil mobil saya yang lalu, bukan yang sekarang, yang lalu di showroom saudara, lalu saya diterangkan ini knopnya apa, ini knopnya apa, ini knopnya apa, terus kan begitu saudara. Jadi belajar knop itu setengah jam sebelum mobil dibawa keluar dari showroom. Jadi waktu saya ada di dalam, waktu saya ambil mobil tersebut, nah ini salesnya ini menerangkan kepada saya, tapi mungkin rasanya lupa sikat gigi orang tersebut saudara. Pintu ditutup saudara, dia bicara dan selama dia bicara, saya berusaha tahan napas sebagai seorang penyelam. Lalu saya berusaha napas lagi sampai akhirnya manajernya datang. Lalu kemudian diam-diam saya pura-pura gak kelihatan. Manajernya kasih dia permen. Itu gak cepat dimakan. Aduh, mau menolong sedikit begitu loh. Hidup ini kadang-kadang ketemu orang yang menyulitkan, ya menyulitkan. Semua kita alamilah hal-hal yang seperti itu, ya kan? Bapak Ibu pergi tour, lalu kumpul dengan orang banyak di tour. Apalagi bukan orang Indonesia, datang dari negeri yang lain, saudara. Waktu makan, kita orang Indonesia makannya apa? Sopan-sopan. Wow, mereka dari negeri seberang makan itu. Sebelum makan, rame. Makanan datang, diam semua. Cepat sekali, bersih. Wow, saya dan Ibu Agnes itu baru menikah. Jadi ngeliatin begitu kita lama-lama gak ikut deh makan. Kita mendingan beli-beli sendiri gitu loh. Yang bisa. Kalau disuruh makan cepet-cepetan, rebut-rebutan begitu. Gak biasa kita itu, betul gak? Kadang-kadang kita hidup itu ngalamin yang kayak begini-begini. Tapi saudara tahu bahwa ternyata Tuhan juga ngalamin. Tuhan juga menghadapi orang-orang yang kayak begini-begini. Itu sebabnya hari ini saya ingin bicara satu tema yang namanya the difficult man. Orang yang sulit atau orang yang menyulitkan. Nah, saya ingin kita melihat bersama-sama bahwa itu bisa terjadi kepada siapa saja. Itu bisa juga terjadi kepada saudara dan saya. Mungkin kita anggap diri kita baik-baik saja, tapi mungkin Tuhan lihat kita ini adalah orang-orang yang termasuk dalam kategori orang yang sulit. Sulit taat, sulit disuruh apa-apa, sulit dipakai oleh Tuhan karena ada sesuatu dalam hidup saudara dan saya. Nah, buka dengan saya kitab Keluaran dan kita mau belajar bersama-sama mengenai kategori orang yang sulit. The difficult man. Orang yang sulit. Dan kita akan belajar ini dari sosok pribadi yang namanya adalah Musa. Ternyata Musa ini orang yang kita tahu sebagai orang yang luar biasa. Musa ini orang yang sangat berjasa. Musa adalah pemimpin yang dahsyat, luar biasa. Tapi saya ingin tunjukkan awalnya. Waktu Musa masih baru permulaannya. Sebelum Musa jadi besar itu yang kita mau lihat. Kenapa? Supaya kita bisa belajar dari Musa, supaya kita jangan jadi manusia yang menyulitkan. Kalau Tuhan mau apa-apa sama kita, biar semuanya baik dan lancar. Ini maksudnya. Nah, apa kategori orang yang sulit atau orang yang menyulitkan itu? Orang yang termasuk orang sulit adalah orang yang sangat nyaman dalam zona nyamannya. Ini adalah manusia yang punya zona kenyamanan yang sangat tebal. Sehingga di dalam hidupnya itu seolah-olah tidak butuh apa-apa dalam hidup. Dan orang yang seperti ini biasanya menyulitkan. Karena apa-apa gak mau. Enggak usah, gini yuk, enggak usah, gitu yuk, enggak usah. Kenapa? Udah nyaman. Nih, kenyamanan kita itu kadang-kadang justru tidak bawa kita lakukan banyak hal dalam hidup. Karena udah nyaman. Makanya ada pepatah bilang begini kan, kalau bisa duduk, ngapain berdiri? Kalau bisa jalan, ngapain lari? Kan begitu. Kalau bisa dapat duit sambil tidur, ngapain harus ke kantor? Ini bicara mengenai zona nyaman. Nah, mari lihat Keluaran pasal 2
ayat 11 sampai ayatnya yang ke-16 atau sampai 16. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana ke sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut sebab pikirnya tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Ayat 16. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Nah, inilah cerita Musa, pemuda Musa yang awal-awalnya. Bagaimana sikapnya? Sikap Musa itu sangat luar biasa di dalam hidupnya. Dia ada di dalam zona kenyamanan. Musa ini diangkat oleh yang namanya putri Firaun. Jadi Musa waktu masih sangat kecil, bayi itu dilepas di air supaya tidak dibunuh, kemudian dipungut oleh putri Firaun, lalu dikembalikan ke mamanya, disusui sampai cukup besar jadi kanak-kanak. Lalu Musa dikirim dia itu ke istana Firaun, hidup dari kanak-kanak sampai jadi pemuda itu hidup di dalam comfort zone, zona nyaman. Musa tinggal teriak, barang datang. Dia perintah ini, segala sesuatu dikerjakan. Dia hidup dalam zona nyaman yang luar biasa. Inilah kehidupan daripada Musa. Sampai Allah izinkan emosinya meluap, lalu dia bunuh yang namanya orang Mesir. Ketahuan oleh Firaun, Firaun marah dan mau bunuh Musa. Dan di situ Musa tahu, Musa lari. Lari dari Firaun, lari dari istana, lari dari hidup yang disebut mewah, lari dari zona nyaman. Disinilah kita melihat Allah mulai berperan. Manusia itu kalau ada di dalam zona nyaman, agak sulit mau diajak apa-apa, sulit. Karena dia lagi nyaman dalam hidup. Tapi kalau sudah tidak nyaman, itu baru bisa. Baru bisa Allah bertindak di dalam hidup. Makanya konsepnya begini Bapak Ibu, sangat sulit merubah orang yang sedang tenggelam dan ada dan menikmati dalam comfort zone. Sangat sulit. Sangat sulit. Itu sebabnya Allah izinkan, kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul pasal 8, Allah mengizinkan penganiayaan terjadi pada waktu itu di Yerusalem, sehingga semua murid-murid kecuali para rasul lari menyelamatkan diri, lari dari penganiayaan sambil memberitakan Injil. Kalau mereka tetap nyaman, nggak ngapa-ngapain mereka ini. Tapi ketika mereka itu dibuat keluar dari comfort zone, zona nyaman, baru mereka itu bisa diperintah Allah, disuruh Allah ini dan itu. Nah, ini hati-hatilah kita di dalam hidup. Kadang-kadang kalau kita udah tinggal dalam comfort zone, zona nyaman kita, kita maunya jadi gak banyak. Ayo gini dong, gak usah lah, ngapain capek lah. Ayo gitulah, ayolah gak usah lah, suruh orang aja. Kita gak maju hidup kayak begini.
Dan kita itu bisa hilang kreativitas, kita bisa hilang impian masa depan, kita bisa hilang semangat untuk kita berjuang lebih lagi. Karena udah nyaman. Kenapa Allah tidak bisa pakai Musa waktu dia ada di istana? Karena lagi nyaman. Kalau nyaman tuh susah. Diajak kompromi susah. Disuruh taat susah. Disuruh apa-apa susah. Makanya Tuhan harus izinkan dan bawa dia keluar dari zona nyaman. Dia jadi musuhnya Firaun, musuhnya istana Firaun. Di situ dia keluar dari zona nyaman. Biasa tinggal di istana, sekarang tinggal di kemah. Biasa makan enak dan semua orang turuti perintahnya. Sekarang dia harus hidup menjadi gembala. Menggembalakan domba, kambing, domba mertuanya. Nggak punya apa-apa, modal nggak punya, nunut mertua. Udah, beda udah hidupnya, beda hatinya udah. Karena Tuhan bawa dia keluar dari zona nyaman. Baru dari situ dia ketemu Tuhan di semak belukar yang terbakar tapi tidak terbakar. Baru disitulah Tuhan itu mengutus dia, baru di situ. Tapi coba kalau dia itu lagi di istana Firaun, lalu lihat semak belukar terbakar, enggak dianggap. Betul enggak? Harus dikeluarkan dari zona nyaman, baru bisa orang ini diproses. Nah, sangat sulit kita itu memotivasi orang kalau orang itu sedang ada di dalam comfort zone. Saudara-saudara yang manajer di sini, Anda direktur di sini. Kalau saudara itu merekrut seseorang yang income-nya katakanlah 3 juta sampai 5 juta. Saya mau tanya, gampang gak rekrut orang kayak begitu kerja buat saudara? Saya beritahu, kemungkinan besar mudah. Tapi kalau orang itu income-nya 100 juta sebulan, gampangkah saudara rekrut dia? Gampang dia mau ikut saudara. Gampang dia mau bilang, oh ya bagus ya, perusahaanmu bagus, bagus ya. Dia udah nyaman. Dia bilang, ngapain gue harus pindah? Ngapain gue harus ikut sama kamu? Saya loh sudah nikmat di sini. Perusahaan lo kasih aku 5 mobil. Perusahaan lo kasih aku rumah. Perusahaan lo kasih aku bonus 2 apartemen. Perusahaan lo kasih aku setahun bisa 4 kali ke luar negeri. You mau kasih gue apa? Artinya gini, dia bilang, gue udah sangat nyaman. Emang lo bisa bikin gue lebih nyaman? Itu loh. Susah kan? Sama kalau kita lagi dalam suasana dan situasi kita dalam comfort zone, Allah sekalipun akan sangat sulit mau ngapa-ngapain sama kita. Kecuali kita ditarik keluar dari comfort zone. Itu bagaimana Allah memproses akan pemimpin-pemimpin yang ada di dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Sama Abraham. Dia lagi nyaman, sangat nyaman Abraham ini di rumah bapaknya dipanggil keluar. Keluarlah kamu dari Ur Kasdim, dari rumah bapakmu, ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Dari tempat nyaman itu ditarik keluar. Begitu caranya. Sama terjadi kepada yang namanya Yakub. Ribut dia dengan saudaranya, lari dia. Mamanya bilang, lari kamu pergi. Pergilah engkau ke Laban sana, jauh. Dari tempat nyaman di rumah orang tua sendiri, lari ke tempat omnya. Kurang nyaman di sana, dikerjain 20 tahun di sana. Tapi tidak akan jadi apa-apa kalau dia tidak ikut. Sama seperti Daniel, Sadra, Mesa, Abednego, sama semua. Harus dikeluarkan dari tempat nyaman, lalu diproses, kemudian dibentuk jadi pemimpin-pemimpin luar biasa. Makanya saya bilang, kalau saudara hidup di dalam zona nyaman terus, I'm sorry to say, engkau tidak akan hasilkan banyak dalam hidup. Karena sudah nyaman. Orang tua, ingat baik-baik. Kalau anak saudara, saudara buat nyaman terus dari kecil. Lumpuh itu anak nanti. Kalau besar gak bisa ngapa-ngapain. Cuman begini nanti. Pak minta, dulu waktu kecil mintanya 100.000. Ntar kalau udah gede mintanya captio. Kan gitu. Udah tambah lagi mintanya 100 juta, kan begitu. Ini, tapi tetap aja teorinya dia begini. Kenapa? Karena saudara izinkan dia tidak pernah mengalami yang tidak nyaman, selalu nyaman. Sulit ini.
Kalau di dalam Alkitab susah. Orang yang mau dipakai Tuhan pasti diproses. Titik. Kalau diproses itu dimasukkan tempat tidak nyaman. Makanya kita tahu orang tua yang selalu manjakan anak. Anaknya besar jadi apa? Kita tahulah. Kita tahu. Oh itu terlalu banyak sayang. Ya sayang. Tapi kurang mendidik kalau kita manja terus Bapak Ibu. Jadi kita harus hati-hati di dalam hidup ini. Comfort zone, zona nyaman tuh enak sih. Tapi juga ada bahayanya dalam hidup. Ada bahayanya. Kita harus hati-hati. Sangat sulit memakai orang yang lagi dalam comfort zone. Susah saudara. Anda mau goyang orang yang sedang nyaman hidupnya. Itu sulit. Ayo kerja yuk. Ngapain? Wong duit datang sendiri kok. Enak di rumah aja nonton TV. Main-main, gadget. Social media, ngapain? Nah gitu. Tapi kalau dia lagi gak nyaman, saudara suruh apa aja jalan. Betul gak? Ini loh yang harus kita pikirkan baik-baik Bapak Ibu. Gereja itu selalu ada yang namanya retreat. Retreat anak-anak, retreat kaum muda, retreat orang dewasa, mau setahun sekali, mau 2 tahun sekali dan lain sebagainya. Ada retreat. Saya mau tanya sama saudara, menurut saudara kenapa sih ada retreat? Wong toh waktu retreat itu isinya sama. Pendeta bicaranya juga dari Alkitab. Alkitab yang hari Minggu ada di sini, itu juga dibawa ke retreat sama. Khotbahnya ya sama. Ya begitu kan. Lagu-lagu yang dinyanyiin juga sama semua. Pemimpin pujiannya sama, musiknya sama. Ngapain kalau hanya mau belajar Alkitab harus sampai retreat keluar kota. Kadang-kadang 1 jam dari sini. Tretes, Trawas. Kadang-kadang 2 jam dari sini. Batu, Malang dan lain sebagainya. But why? Kenapa sih? Pernah mikir itu kenapa? Iyalah Pak, ganti suasana. Biar seger sedikit. Oke. Tapi saya ingin saudara tahu satu hal. Yang saudara tidak dan mungkin belum pernah tahu sebelumnya. Gereja itu melakukan retreat ada maksud dan tujuan. Gereja itu mengkopi strategi militer. Saudara tahu strategi militer. Kalau saudara baca koran, heran ya. Orang narkoba bisa kemudian ngaku semua teman-temannya siapa. Orang jambret bisa ngaku selama 3 tahun jambret berapa belas kali. Kok ngaku ya? Orang garong rumahnya orang. Kok bisa ngaku kemana aja dia garong rumahnya? Dapat apa aja di rumah-rumah itu? Siapa aja teman-temannya? Kok bisa ya ngaku? Saya mau tanya, kalau dia ditanya baik-baik, apa ngaku? Pikirlah dengan saya. Emangnya kalau ketangkep lalu duduk ya, tanya ya, udah berapa kali ngerampok? 40, di mana saja, ngaku semua. Temannya siapa aja. Apakah dapat informasi itu sedemikian gampang? Strategi militer adalah kalau mau dapat informasi, orang yang nyaman ditaruhlah dalam situasi yang tidak nyaman, baru ngaku. Sama gereja. Kalau kita bikin retreat anak-anak, retreat pemuda, khotbah yang sama dikhotbahkan di gereja, akan biasa-biasa hasilnya. Tapi kalau kita bawa mereka itu ke 2 jam dari sini, di gunung. Retreat 3 hari di gunung, tidak boleh pulang. Harus di sana. Papa mama turun ke Surabaya. Retreat. Wah, khotbah yang sama di retreat itu jadi sangat efektif. Sampai nangis-nangis. Wah, heran kita, kenapa? Ceritanya gampang. Dari zona nyaman yang enak, kita pindahin ke zona kurang nyaman. Gimana sih toilet ini? Di rumah enak jongkok. Ada ini di sini kok harus jongkok. Mandi di rumah pakai shower, airnya hangat. Di sini pakai gayung, dingin lagi. Aduh. Makannya, ayolah, makan apa ini kayak begini? Ini di rumah ini makanan tetangga. Aku gak makan makanan begini. Oh ini dibuat gak nyaman semua.
Tempat tidur, ini tempat tidur atau bukan sih? Aduh, amit-amit nih kasur. Ngomel terus, dibuat tidak nyaman. Tapi di tengah-tengah Anda tidak nyaman itulah kita masukkan firman. Dan firman pasti masuk. Kalau nyaman di rumah, gak masuk itu firmannya. Kayaknya kita bikin retreat lagi aja yuk, kita semua yuk. Supaya lebih masuk aja semua ya. Itu Bapak Ibu, kisahnya kenapa gereja itu bikin retreat. Karena gereja mengcopy akan strategi militer. Kalau ditanya baik-baik, gak ngaku. Oke, masukkan dia. Jangan kasih dia lihat matahari. Kasih dia ukuran 1,5 kali 1,5. Atau 2 meter kali 2 meter. Udah, kunci dia. Kasih makan. Toilet ada di dalam. Tapi selama 2 minggu tidak pernah lihat matahari dan tidak pernah lihat terang. Gelap. Lihat badannya sendiri gak bisa. 2 minggu. Keluarin. Ditanya, berapa kali ngerampok? Ngaku nggak? Mau masuk lagi? Enggak Pak. Ngaku semua, ya di situ ngakunya. Nggak ada ditanya baik-baik. Ngaku itu. Semua itu ada proses ditaruh di dalam situasi yang tidak nyaman. Baru ngaku. Baru berhasil. Kadang-kadang nih ya Bapak Ibu, Tuhan sengaja taruh saudara dan saya dalam situasi kadang-kadang kurang nyaman. Doa belum dijawab. Sakit penyakit belum sembuh. Doa minta berkat-berkat tak turun-turun. Situasi rumah tangga seperti medan peperangan. Kayak begitu itu supaya saudara itu kalau Tuhan suruh apa-apa jalan. Saudara diizinkan mengalami ketidaknyamanan supaya api di dalam hidup dan hati saudara itu tetap hidup. Amin Bapak Ibu. Ini Tuhan mau. Kalau saudara itu doa sekarang, besok dijawab. Minta sekarang, besok dapat. Hidup nyaman. Saya beritahu betapa mudahnya kita lupa terhadap Tuhan. Betapa mudah kita lupa terhadap ibadah. Betapa mudahnya kita lupa untuk cari Tuhan dalam hidup ini. Kalau manusia dibuat sangat nyaman. Itu sebabnya kadang-kadang kalau Tuhan buat saudara tidak nyaman, jangan ngomel yang keluar. Tapi bilang, Tuhan, apa sih yang Tuhan ingin bicarakan kepadaku? Bicaralah Tuhan. Dan biarlah aku ngikuti Engkau. Amin. Jadi orang yang paling sulit, yang pertama adalah orang yang terlalu nyaman hidupnya. Itu sulit. Tuhan mau apa-apain dia, mau pakai dia dan lain sebagainya. Sekarang yang kedua. Orang yang sulit yang kedua kategorinya apa? Yaitu orang yang terlalu percaya diri. Overconfidence. Percaya diri itu baik. Kalau Pak Hani tidak punya percaya diri, nggak berani ini berdiri di sini. Iya kan? Tapi kalau punya percaya diri bisa. Kan begitu. Jadi percaya diri itu perlu. Tetapi yang kita bahas ini yang over. Yang berkelebihan. Itu bahaya. Nah ini ternyata ada di dalam pemuda bernama Musa itu. Yang mana kita tadi baca ayat 11 sampai 16. Dia ada di situ. Dikatakan firman dia menoleh ke sana kemari gak ada orang. Tanpa bicara panjang lebar segala macam dia bunuh orang Mesir. Belum tahu ya aku ini Musa. Jangan coba-coba engkau lawan aku. Aku di backup oleh istana. Jangan coba kau. Itu kan. Overconfidence. Overconfidence yang kayak begini. Tuhan izinkan terjadi. Akhirnya Musa tidak bisa ada di istana. Disinilah kita melihat bersama-sama. Overconfidence itu sebenarnya membuat manusia jadi ceroboh. Karena dia tidak akan banyak berpikir panjang lebar. Karena dia merasa aku kok. Siapa berani? Ini overconfidence itu membuat Anda tidak cermat dalam hidup.
Overconfidence itu membuat orang mudah merendahkan orang lain. Selalu dirinya yang paling baik, selalu dirinya yang paling benar. Semua orang salah. Ini overconfidence. Kalau ada manusia overconfidence, saudara ajak debat, saya kasih tahu, eman-eman air liur saudara. Mending ngalah. Kenapa? Orang overconfident tidak pernah ada berhentinya. Tancap gas terus. Semua yang ada di depan terjang. Ya ini. Kan harusnya dipanggil dulu nih. Orang Mesir, orang Ibrani dipanggil. Kenapa ribut? Saya Musa ingin urus kalian. Coba ceritakan kasusnya. Enggak. Dia cuma begini. Lihat kiri gak ada apa-apa. Lihat kanan gak ada apa-apa. Bunuh aja. Blok. Udah bunuh gak dikubur baik-baik. Ditanam di bawah pasir. Gitu aja. Ini yang kita sebut dengan kelakuan. Kelakuan orang yang overconfidence. Berbuat salah tapi tidak rasa salah. Nih, hati-hati di dalam hidup ini. Jangan roh yang seperti ini hinggap pada kita. Bahaya. Orang kalau sudah sangat percaya dirinya tinggi itu. Sudah sampai kepada taraf-taraf arogan, sombong. Saya mau tanya, orang macam mana yang bisa dipakai Tuhan? Apakah Tuhan mampu pakai orang sombong? I'm sorry, no. Tuhan tidak bisa pakai manusia sombong. Firman bilang apa? Yang merendahkan diri, ditinggikan. Yang meninggikan diri, di-smash. Gitu, habisin sama Tuhan. Makanya kita tidak boleh jadi orang-orang yang overconfident seperti itu. Orang yang overconfidence itu biasanya tidak hargai otoritas. Ini. Kan seharusnya kalau ada orang ribut begini, bawa aja ke pengadilannya Firaun. Ini enggak, main tangan sendiri, turun sendiri. Tidak pentingkan yang di atas. Gampang sekali kita yang di bawah itu menyoroti di atas dan menyala-nyalai di atas. Hati-hati, jangan-jangan roh overconfidence sudah hinggap dalam hati dan hidup kita. Kita harus hati-hati. Saya membaca kisah, yaitu seorang business professor di Harvard University di Boston. Dia juga adalah seorang CEO perusahaan. Namanya adalah Thomas Camorro Premuzic. Orang ini menulis buku, dan dalam buku yang dia tulis, buku Business Psychology, dia menulis bahwa orang-orang yang overconfidence biasanya tidak lebih sukses dari orang-orang yang hanya cukup punya rasa percaya diri. Yang kelihatannya itu overconfidence itu. Paling kelihatan kalau ada dalam satu ruangan. Dia tulis, biasanya orang yang overconfidence tidak lebih sukses dari orang-orang yang punya percaya diri yang cukup saja. Bukan over, cukup. Kenapa? Dia menjelaskan, karena orang-orang yang hanya memiliki rasa percaya diri yang cukup, itu masih mau belajar. Masih mau dengar omongannya orang. Masih mau mencoba perkara-perkara baru untuk sukses. Tapi orang yang sudah overconfidence, konsultan model apapun dia nggak dengar. Nasihat model apapun, sorry, dianggap angin lalu. Ini masalah. Tidak lagi mau belajar. Karena menganggap diri sudah ada di puncak dari segala sesuatu. Puncak keberhasilan. Ini bahaya. Nah itu sebabnya Bapak Ibu. Musa itu diizinkan Tuhan, emosinya meluap, bunuh akan orang Mesir. Lalu dia itu istilahnya dikejar oleh Firaun untuk mau dibunuh. Dia lari. Dia lari. Waktu dia sudah lari, hidup
seperti rakyat biasa, makan minum kayak rakyat biasa, itu percaya dirinya itu turun. Itu. Baru disitulah Tuhan itu mau bicara dengan dia dan memberikan visi dan mengutus akan dia. Jadi dalam hal ini kita lihat, kalau kita mau dipakai Tuhan, jangan sombong, jangan arogan, jangan rasa hebat, jangan selalu rasa lebih dari orang lain. No, harus lebih merendah. Orang Indonesia punya pepatah kan, kalau semakin berisi, semakin merunduk. Itulah padi. Ya, yang kenceng-kenceng begini itu tidak ada isinya semua. Pura-pura kepingin tahu supaya orang tahu dia berisi. Kenceng begini. Tapi kalau sudah yang ada padinya itu semua menunduk semua. Ini cocok sama Alkitab ini. Kita harus belajar rendah hati. Kalau saudara mau dipakai Tuhan, saudara mau didengar doa, saudara mau dijawab doa saudara, saudara kita harus belajar rendah hati. Ini yang Tuhan mau. Sekarang yang ketiga. Kategori yang ketiga, orang-orang yang sulit. Yaitu adalah orang yang hidup dengan gambar diri yang salah. Atau saya sebut poor self-image. Gambar diri yang salah. Kita harus berhati-hati. Ada nggak di Musa, Pak? Ada. Ngalamin Musa dari yang overconfidence. Sombong, arogan, sama Tuhan dipecut, langsung nunduk, tapi bablas, kejauhan. Maksudnya Pak Hani kejauhan gimana? Dia jadi orang yang sangat minder. Musa dari yang super sombong, arogan, langsung jadi orang yang sangat minder. Tuhan datang ketemu dia. Kan waktu dia lari dari Firaun itu, lalu dia itu kawin dengan anak Imam Midian, kerja dengan mertua, itu entah berapa tahun tuh kan. Lalu dia mikir, ya inilah nasibku, begini nih. Disitulah Tuhan datang dalam semak belukar yang terbakar tapi tidak terbakar dan bicara dengan dia. Nah yang kita mau soroti ini. Coba kita lihat betapa mindernya Musa waktu itu. Keluaran 3 ayat 10. 11 dan ayat yang ke-13. Musa diutus ini. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Hebat loh, dapat mandat khusus, diutus oleh Allah sendiri. Tanpa lewat malaikat nih. Allah bicara langsung, personal, diutus. Tapi coba lihat jawabannya di ayat yang ke-11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ini mindernya keluar loh. Aku ini sopo. Kok pakai aku sih Tuhan? Aku ini siapa? Jangan aku lah, aku gak bisa. Kan begitu. Dari orang yang tadi anggap diri paling top. Sekarang Musa jadi sangat terbalik. Kutub utara, kutub selatan nih ceritanya. Mindernya luar biasa. Coba lihat ayat 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apa yang harus ku jawab kepada mereka? Lah kalau aku ini pergi Tuhan, lalu ditanya, Allah mengutus aku untuk memimpin kalian semua keluar dari Mesir. Lalu mereka tanya, Allah sopo? Allah yang mana? Siapa nama Allah itu? Aku jawab apa? Coba. Saking sampai jadi begini nih orang. Mindernya luar biasa. Coba sekarang lihat lagi di sini. Fatsal yang keempat. Fatsal 4 ayat 1, ayat 10, ayat 13. Kok
Sama ya dengan pasal 3-nya. 1, 10, 13. Pasal 4, 1, 10, 13. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan nanti bilang apa? Karena mereka bilang, kamu buat-buat Tuhan utus kamu. Mana buktinya? Kan begitu. Kalau engkau diutus loh. Kamu tuh siapa? Ngacak lah kamu itu. Kamu tuh mengembalakan domba. Kamu itu kan mantunya daripada imam Midian itu. Kamu lo gak punya apa-apa. Kamu diutus oleh Allah. Yang benar aja. Nah Musa tanya. Terus jawab apa? Lalu ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan. Tuhan. Aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tuhan, jangan aku lah, gak bisa ngomong. Gak bisa ngomong. Ditanya, siapa namamu? Harusnya jawab, Musa. Gak bisa jawab dia. Siapa namamu? Musa. Siapa? Ini orang-orang, kalau saudara ditanya dan saudara nggak bisa jawab dan sebut nama saudara dengan jelas sampai saudara dengar di kuping saudara sendiri, kemungkinan engkau juga orang minder. Mungkin. Kalau ditanya namanya, jawab nama saudara. Iya kan? Jadi Musa itu begitu minder. Sekarang lihat ayat 13. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Seorang lain aja Tuhan, jangan aku. Alasannya banyak. Saudara tahu kalau saudara baca pasal 3, pasal 4, saudara tahu. Untuk meyakinkan Musa, Tuhan itu bikin mujizat khusus spesial buat dia. Musa, apa yang di tanganmu? Tongkat Tuhan. Dalam hati, masa gak tahu sih? Tuhan bilang, lempar tongkat itu. Dilempar. Jadi ular, kaget. Ular. Tuhan bilang pegang ekornya. Pegang, jadi tongkat lagi. Keren Jo. Iya kan? Tuhan bilang, Musa, angkat tanganmu. Ini Tuhan. Masukkan ke dalam jubahmu. Masuk. Keluarin. Kusta. Hai, kusta. Tuhan. Tuhan bilang, masukin lagi. Keluarin. Sembuh. Itu loh dijalankan. Masih bilang, Tuhan. Tuhan. 2 kali loh, Tuhan ini. Dengan alasan yang berbeda-beda. Why? Karena Musa begitu minder sekali dalam hidupnya. Ini yang terjadi. Saya beri saudara paham satu hal. Orang minder itu susah dipakai Tuhan. Minder. Sampai Tuhan di dalam ayat 14 itu Tuhan marah. Maka bangkitlah. Bukan marah Tuhan. Maka bangkitlah murka. Murka loh. Murka Tuhan. Kalau kita dengar manusia marah itu kan malah gitu. Saya marah loh sama kamu. Marah. Gitu manusia. Kan tapi kita gak pernah dengar orang bilang begini. Saya murka sama kamu. Murka itu marah double berapa banyak kali. Tuhan itu murka. Kenapa? Karena disuruh gak mau jalan. Saking mindernya. Orang yang kayak begini, gambar dirinya itu rusak. Biasanya selalu negatif diri. Ya, orang ini selalu negatif diri. Minder itu selalu negatif diri. Saya nggak bisa. Saya siapa sih saya? Jangan saya lah. Oh Tuhan, ini aku. Utuslah istriku. Loh, enak aja. Oh ya, utuslah aku kan begitu. Ini utus orang lain. Saking mindernya itu bisa begitu. Lihat diri itu negatif. Kerjakan sesuatu yang bagus dipuji orang. Enggak bisa. Saya nggak bisa gitu-gitu. Itu ya pas kebetulan pas-pasan aja. Orang yang gambar dirinya yang salah dan rusak ini sulit melihat potensi yang dia punya. Sulit. Tidak bisa dia lihat potensi diri yang bagus. Tuhan lihat dia pemimpin. Dia tidak lihat dirinya pemimpin.
Tuhan lihat dia bisa bicara. Dia lihat dirinya tidak bisa bicara. Tuhan lihat dirinya bisa melepaskan bangsa Israel dari Mesir dan dibawa ke tanah perjanjian. Dia melihat dirinya tidak mungkin bisa. Kan angel orang kayak gini, susah dan menyulitkan nih. Iya kan? Sampai di sorga itu malaikat garuk-garuk kepala, saudara. Cik nemen nih Musa ini tuh. Bukan Tuhan garuk kepala, malaikatnya garuk-garuk semua. Gara-gara ini. Nah kayak gini-gini kan sering saya jumpai juga. Dalam diri jemaat. Ketika saya suruh pelayanan, saya minta pelayanan. Jangan saya Pak Hani, jangan gitu. Jangan saya, tuh saya, siapa saya? Aduh Pak Hani, orang lain yang masih banyak yang lebih bisa Pak Hani. Terus saja main silat terus sama saya. Ini asal muasalnya itu, mohon maaf minder. Bapak Ibu, minder ojo dipelihara. Amin. Sama, trauma jangan dipelihara. Saya lu trauma loh. Karena saya lu kalau naik eskalator enggak berani, saya trauma loh. Oh kenapa? Dulu pernah lihat orang jatuh daripada eskalator sampai kecepit sampai mati gitu. Jadi saya tuh jadi trauma. Lah trauma kok dipelihara? Ya. Saya lo kalau makan apel itu lo. Sekarang enggak makan Pak Hani. Kenapa? Saya pernah makan apel, dalamnya isinya ulat Pak Hani. Banyak Pak Hani. Trauma. Jadi sekarang enggak makan apel. Keliru. Emang apel yang berulat itu semua apel? Kan ya tidak. Makanya kalau trauma itu jangan bangga gitu loh. Apalagi disimpan sampai usia segini besar. Buang trauma itu. Kadang-kadang saya bicara sama orang, enggak bisa Pak Hani, ke trauma. Trauma kok dipelihara loh. Berkat Tuhan pelihara, karakter yang baik pelihara. Trauma enggak boleh dipelihara, minder enggak boleh dipelihara. Orang yang minder ini selalu berkata saya tidak bisa. Persis kayak Musa. Persis. Makanya jangan minderlah. Punyalah yang namanya percaya diri yang cukup. Jangan yang lebih, cukup. Itu yang Tuhan mau. Supaya kita bisa apa? Supaya kita bisa maju dalam hidup. Banyak orang itu harusnya lebih sukses dalam hidup. Minder itu bikin dia takut. Takut. Kalau Tuhan itu give up dengan Musa, hari ini kita akan belajar bahwa Musa bukan pemimpin. Tapi karena Allah tidak pernah give up terhadap Musa, maka kita belajar Musa lah yang membawa keluar bangsa Israel dari Mesir. Mari di dalam hidup saudara dan saya bangun gambar diri yang baik. Anda adalah anak-anak Tuhan. Ditebus oleh darah yang mahal. Punya rumah dalam kerajaan sorga. Punya posisi sebagai anak-anak Allah. Jangan minder. Kalau Tuhan mau pakai saudara, pakai. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bahwa dunia kita modern banget. Hampir semua orang kemana-mana bisa dihubungi sekarang. Karena punya gadget. Nah, ternyata gadget itu bukan lagi alat telepon, tapi sudah menjadi segala macam yang kita butuhkan. Dia bisa jadi kantor kita, ya kan? Kalau kita itu mau ke Bali, siapa bilang kalau kita ke Bali nggak bisa kerja? Selama ada wifi, ada komputer, dan ada gadget, kita bisa kerja. Betul. Gadget itu sudah sangat luar biasa. Nah, ada sesuatu yang menarik bicara mengenai gadget. Dengan adanya sekarang itu ternyata HP itu ada kameranya. Ternyata manusia sekarang itu lebih gampang selfie. Iya kan? Ternyata lebih gampang selfie. Kalau saudara itu buka hashtag, coba Google di Instagram atau ya Google atau saudara mau di Instagram, saudara cari hashtag selfie, saudara akan temukan itu merupakan salah satu hashtag yang top sampai hari ini. Karena sudah ada 279 juta gambar manusia selfie-selfie semua. Itu dimasukkan sana. Luar biasa. Nah, yang menariknya begini. Karena manusia sekarang sangat mudah selfie,
semakin banyak orang operasi plastik. Ini dampaknya. Foto jebret, loh kok elek ya hidungku ya. Aduh, cek mekare. Aduh. Aku buat lebih inilah. Oh kok hidungku kok kurang tinggi. Tinggiin. Ditinggiin hidung. Bukan buat siapa-siapa. Biar buat selfie. Ditiruskan. Begini. Supaya buat selfie. Ini yang ngomong adalah dokter di Amerika Serikat. Di Manhattan, di New York. Namanya Dr. Sam Risk. Dia berkata, sejak manusia bermain selfie, itu dokter ahli bedah plastik tambah laris. Naik 25%. Kenapa? Karena mereka ingin bisa selfie dengan baik. Karena Photoshop itu angel, saudara. Lebih gampang pergi dokter aja, operasi sedikit-sedikit biar gampang selfie. Hebat dia manusia. Padahal kalau kita mau bilang, sebenarnya operasi plastik dulu itu kan buat orang kecelakaan, tulang hidungnya hancur, dikasih di situ. Kan begitu kan? Nah, sekarang enggak. Setelah itu berubah kan? Bahwa operasi plastik itu adalah untuk suami. Ya kan? Untuk suami, biar suami tetap kerasan di rumah. Oke, sekarang sudah beda. Orang pergi operasi plastik ternyata untuk selfie. Hebat ya. Dan sekarang anak umur 13, 19 di Korea, anak umur 19 itu kalau saudara tanya, sudah pernah berhadapan dengan dokter ahli bedah plastik. Umur 19. Umur 19. Saya baru juga 2 minggu lalu Ibu Agnes tunjukkan seorang wanita umur 60. Menikah dengan cowok umur 20. Karena yang 60 itu dipermak habis-habisan, kelihatannya kayak 30. Itu kalau pagi, siang, sore. Kalau mau tidur lain lagi. Pagi lain lagi. Ini karena itu. Mari kita hidup, di dalam hidup kita. Satu, kita punya keputusan. Saya nggak mau jadi orang yang menyulitkan Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai saya, biar Tuhan pakai saya. Karena tidak semua saudara jadi pendeta. Tapi Tuhan bisa pakai dalam banyak perkara. Ingat baik-baik. Zona nyaman itu bahaya. Bukan tidak boleh kita ada dalam zona nyaman. Tapi kalau kelamaan di zona nyaman, kadang-kadang itu tidak bawa kita maju dalam hidup. Membuat kita sulit dengar dan mentaati Tuhan. Terlalu pede, over confidence. Bahaya sekali. Itu pula yang akan menjatuhkan Anda kalau overconfidence. Dan yang ketiga, gambar diri yang salah atau gambar diri yang sangat-sangat poor, ya, ini juga akan sangat-sangat mengganggu. Anda tidak bisa maju dalam hidup ini. Buang 3 ini dari kehidupan saudara dengan baik. Bawa diri saudara maju. Maka saya yakin Tuhan bisa pakai saudara. Dan saudara kemanapun pergi, engkau tidak akan jadi orang yang menyebalkan dan mengganggu hidup orang lain. Tuhan Yesus berkati.